Saudaraku sekalian, puji Tuhan, hari ini tanggal 21 Februari 2022, kita memasuki hari ke-15 dari 40 hari puasa kita. Saudara masih kuat? Tentu amin, masih kuat ya saudaraku. Saudaraku sekalian, saya mengajak saudara untuk benar-benar mencari Tuhan. Sehingga Tuhan menjadi pribadi yang hidup di dalam hidup kita. Menjadi pribadi yang nyata, ya. Pribadi yang nyata yang benar-benar kita alami, saudara. Sehingga pada waktu kita menyembah, kita berdoa, kita benar-benar nancep, ya. Naik terus nancep, ya. Kita bukan berbicara kepada angin atau ruang kosong udara, kita berbicara kepada pribadi, ya. Pribadi Allah yang hidup. Dan ini membutuhkan waktu, saudara. Iman itu tidak sederhana. Banyak orang memiliki iman itu hanya aktivitas pikiran yang diklaim sebagai keyakinan. Iman itu sebuah kenyataan di mana seorang yang memiliki iman mengalami objek yang diimani, saudara. Jadi kita harus benar-benar mencari wajah Tuhan dan mengalami Dia. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau kita memiliki waktu seperti saat ini kita berdoa, kita mencari wajah Tuhan. Dan sangat efektif kalau saudara bisa doa pribadi. Ya, doa pribadi itu luar biasa dampaknya terhadap kita yang mencari wajah Tuhan. Orang yang banyak berdoa dan orang yang tidak banyak berdoa itu beda, saudara. Ya, getar suaranya waktu nyanyi berdoa itu beda. Orang bisa mengucapkan kalimat doa tapi belum tentu berdoa. Dan konyolnya tidak sedikit mereka yang pintar bicara mengenai Tuhan, mengenai Allah. Tapi ternyata sebenarnya mereka tidak mengalami. Itu terbukti dari perilaku tindakan mereka. Dari ucapan mereka yang suka menyerang orang, meninggikan diri, mengata-ngatai orang. Itu orang yang tidak mengalami Tuhan. Kalau orang mengalami Tuhan itu akan menjaga mulutnya. Menjaga mulutnya, menjaga tulisannya di media sosial. Menjaga tindakannya. Tapi saudara, kita sudah melihat orang yang pintar bicara selalu saja punya alasan. Selalu saja punya dasar-dasar argumentasi untuk membela tindakannya. Padahal jelas tindakan itu tindakan yang melukai orang. Dan itu anak-anak kuasa kegelapan, saudara. Saudaraku sekalian yang kekasih, kalau orang benar-benar mencari wajah Tuhan, akan dibawa kepada satu ambisi. Ambisi untuk menjadi seorang yang tergolongkan atau terkualifikasi sebagai anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Allah atau yang menyenangkan hati Bapa.
Pernahkah saudara bergumul, saudaraku, bahwa saudara termasuk daftar anak-anak Allah yang berkualitas baik di mata Allah, berkualitas tinggi, dan malaikat-malaikat pun juga mengakui itu, saudara. Sehingga seperti Allah ya berbicara di kitab Ayub pasal 1, saudaraku, ya. Allah di sini Tuhan, maksudnya Tuhan di sini Yahweh, lalu bertanyalah Yahweh kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Pernyataan yang mulia Yahweh ini menunjukkan bahwa ia meneliti Allah menguji batin, menguji setiap insan, saudaraku. Ya, rindukah saudara yang mulia Bapak Yahweh mengatakan, lihat tuh anakku. Kalau saudara misalnya namanya Indra Wijaya, lihat itu Indra Wijaya. Ya, begitu saudara. Lihat anakku ini. Ya, kalau misalnya namamu Heni Wijaya, lihat anak ini. Kalau nama saudara Evi, lihat nih, Evi. Rindukah saudara mendapat penilaian seperti itu? Itu harta kekal, saudaraku sekalian. Harta kekal. Harta kekal yang tiada ternilai, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Jujur saja, saudara, saya berambisi untuk itu. Dan setiap kali saya berdoa, atau sesekali, atau bisa cukup sering, saya mengatakan biarlah aku termasuk orang-orang yang diakui sebagai anak-anak Allah yang berkenan. Ya, pasti ada deret nama-nama orang yang berkenan di hadapan Allah. Jangan saudara berkata, kalau saya tidak mungkin. Siapa yang membatasi saudara? Allah tidak membatasi. Diri kita sendiri inilah yang membatasi diri sendiri. Oleh sebab itu dalam doa puasa kita 40 hari ini, biarlah kita mengalami sebuah kenaikan, pertumbuhan, progresivitas saudaraku sekalian. Naik kelas, moving to the next level. Bergerak ke level yang lebih tinggi, saudara. Dan kita benar-benar fokus untuk ini. Saya tahu saudara punya persoalan, saya pun juga punya persoalan. Tetapi persoalan apapun tidak menghalangi kita memperjuangkan bagaimana kita menjadi anak-anak Allah yang benar, yang baik, yang berkualitas baik di mata Allah. Nanti di pengadilan Tuhan, saudaraku, pasti seperti yang firman Tuhan katakan, setiap orang akan memperoleh apa yang patut diterimanya. Ada perhitungannya. Itu buka-bukaan, saudara. Tidak ada yang tersembunyi di mata Allah. Dan juga akan dibuka di depan manusia. Hari ini, saudaraku, kita tidak mengenali dengan benar orang lain. Dan jangan coba-coba menghakimi dan menilai orang lain. Kita urus diri kita sendiri dan kita memperhadapkan diri kita di hadapan Allah. Saudara, suatu hari nanti saudara akan tahu
Tetapi mestinya mulai sekarang kita tahu betapa berharganya kesempatan ini. Kesempatan untuk moving to the next level. Kesempatan untuk naik kelas. Kesempatan untuk mengalami progresivitas. Kesempatan untuk digolongkan manusia-manusia yang berkenan di hadapan Allah. Tentu di situ ada Paulus, ada Petrus, ada Polikarpus, bapak-bapak gereja yang hebat, Justinus Martir, orang-orang hebat di dalam sejarah gereja yang mempertaruhkan hidupnya bagi Tuhan. Tentu selain Yohanes, Yakobus, Andreas, sudah pasti itu saudara. Tapi di situ juga ada nama kita, nama saudara. Ada nama kita di situ. Dari deret itu ada nama kita. Hari ini saudaraku sekalian, nama kita tidak tercatat di mana-mana. Tidak dikenal. Mungkin malah dikenal buruk. Tidak apa-apa. Ada perhitungan suatu hari nanti. Dan kita mestinya memiliki perasaan yang takut dan gentar terhadap realitas itu. Karenanya kita jangan berpikir bahwa perhitungan itu masih lama, masih jauh. Perhitungan itu bisa kita alami setiap saat begitu nyawa kita putus. Dan apa yang kita lakukan sejak sekarang ini, dari menit ke menit, dari jam ke jam, itulah konten perhitungan itu. Jadi kalau kita mau mengambil keputusan, kita mau bertindak, kita mau melakukan suatu hal, ingat ini ada perhitungannya. Ingat ini ada perhitungannya. Tidak ada yang gratis. Tidak ada yang gratis, saudaraku. Ada perhitungannya. Dan kalau kita menyadari ini, kita menghayati ini, kita akan memiliki kegentaran yang kudus. Perasaan takut yang kudus terhadap Allah. Ya kadang-kadang saya lagi berdoa, saya berharap malaikat lapor kepada Bapak di surga. Bapak lapor, tuh Erastus sedang menyembah bersama kami. Ya itu imajinasi saya saja, saudara. Tapi bukan tidak mungkin hal itu benar-benar terjadi. Atau Bapak di surga yang berkata, lihat itu Erastus lagi menyembah. Ayo menyembah bersama. Itu menarik. Kita dikenal di surga sebelum kita meninggal dunia. Sebelum kita meninggal dunia, kita sudah dikenal. Puji Tuhan, saudaraku sekalian. Saudara, dunia membutuhkan orang-orang yang menjadi saluran berkat Allah. Saluran berkat itu bisa pemberitaan firman yang disampaikan orang-orang yang diurapi, yang menerima pewahyuan. Saluran berkat itu bisa mujizat yang Allah salurkan lewat hamba-hambanya untuk kesembuhan-kesembuhan orang yang sakit. Berkat itu bisa marifat-marifat yang Allah berikan melalui hamba-hambanya yang bisa dipercayai memiliki marifat. Berkat itu juga bisa berupa uang, harta yang dimiliki anak-anak Allah yang dibagikan kepada sesamanya. Atau bentuk pertolongan dan kasih kepada sesamanya. Saudaralah ya, dan sayalah yang harus menjadi saluran berkat itu. Orang-orang yang menjadi kesukaan hati Allah pasti menjadi berkat bagi sesama. Ya, baik saudaraku, sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan bertemu besok pagi jam 5. Usahakan tidak terlambat, saudara. Ya, dan doa ini masih akan bisa diikuti di Truth ID sampai jam 4:30 pagi besok, waktu Indonesia Barat. Mari angkat tanganmu, diberkatilah saudara.
Engkau yang mengasihi Tuhan diberkatilah oleh Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa saudaraku, Tuhan memberkati.